Halo, jumpa dengan saya di channel Advokat Agung Berbagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Flexing untuk menipu atau menipu untuk flexing. Beberapa waktu belakangan ini, kita sering disuguhkan berita-berita flexing atau pamer yang dilakukan oleh orang-orang kaya di media sosial maupun media elektronik. Objek yang dipamerkan tentu bermacam-macam ya, mulai dari rumah mewah, mobil mewah, jet pribadi, outfit mahal, celana dalam mahal, hingga bersedekah. Entah itu hobi atau mencari perhatian atau butuh pengakuan orang, memamerkan ini tentu saja membutuhkan modal yang tidak sedikit. Mulai jutaan, puluhan juta, ratusan juta, hingga miliaran rupiah. Mungkin bagi orang yang sudah kaya dari sononya, mereka santai aja ya. Mereka tidak akan bingung karena modal mereka memang sudah ada untuk membeli apa saja yang mereka mau. Namun, buat orang-orang yang hobi flexing, dan yang motivasinya adalah mencari perhatian, cari pengakuan orang, tapi kantong pas-pasan, ini sangat membahayakan. Karena mereka akan berupaya memenuhi dahaga flexing mereka dengan menghalalkan segala cara untuk bagaimana bisa mendapat modal untuk beli ini dan beli itu. Dan disinilah awal bencananya. Sekarang ini kita lihat, kita mendengar ada kasus orang-orang yang suka flexing pada ditangkap polisi. Tidak tanggung-tanggung, langsung ada 2 orang dan katanya saya dengar-dengar nanti juga ada yang bakalan menyusul. 2 orang tersebut merupakan afiliator trading binary option yang belakangan ini ternyata diketahui merupakan sebuah platform judi online. Keuntungan yang ditawarkan oleh bandar untuk menjadi seorang afiliator sangatlah besar. Bahkan hingga bisa mencapai 60-70% dari jumlah kerugian investor. Kasarnya, jika ada 1 orang investor yang ikut dalam trading tersebut merugi 1 juta rupiah, maka sang afiliator bisa mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh bandar berkisar 600 sampai 700 ribu. Dengan persentase atau pendapatan sebesar itu, tentu saja mereka akan bermandikan uang. Dan uang itulah yang akan mereka pergunakan untuk membeli barang mewah, bersedekah yang kemudian dipamerkan di media-media sosial. Jadi, pesan yang mereka ingin sampaikan adalah, inilah hasil dari trading yang saya afiliatori. Jadi kalau orang ingin kaya seperti saya, bergabunglah dengan platform trading yang saya afiliatori. Dan akhirnya banyak orang tertarik dan bergabung dengan platform trading tersebut. Dan hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Sementara sebagai afiliator, kekayaan mereka semakin bertambah. Berdasarkan kasus yang sengaja saya angkat di atas, setelah saya amat-amati, ternyata saya ibaratkan. Jadi ada sebuah rantai berbentuk lingkaran. Rantai itu adalah rantai flexing, rantai penipuan, dan rantai kekayaan. Mereka bertiga secara berurutan, sambung menyambung, menjadi mata rantai yang selalu berputar. Ya, berputar. Flexing, terus kemudian nipu, tambah kaya, flexing, nipu, tambah kaya. Jadi semakin sering nipu, semakin kaya. Ketika kaya, maka akan semakin sering flexing. Ya, ini pendapat saya ya. Jika kita berbicara mengenai penipuan, tentu saja tidak boleh lepas dari pasal 378 KUHP ya. Pasal 378 KUHP berbunyi, barang siapa dengan
maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Dalam pasal ini terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif di sini adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur subjektif ini artinya adanya niat dari dalam diri pelaku untuk melakukan sebuah perbuatan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Menguntungkan di sini sifatnya keuntungan di bidang kehidupan ekonomi. Unsur objektifnya adalah barang siapa. Kita kupas. Tentu saja yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah pelaku atau orang. Kemudian unsur berikutnya adalah menggerakkan atau membujuk orang lain agar menyerahkan barang. Membujuk orang untuk menyerahkan barang di sini adalah upaya dari si pelaku untuk memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. Dan penyerahan ini tidak perlu dilakukan secara langsung kepada pelaku. Memberi utang dan atau menghapus piutang dengan memakai nama palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat. Menurut Profesor Satocit Kartanegara, tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang-orang dan memberikan kesan pada orang-orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Rangkaian kata-kata bohong, masih menurut Prof. Satocit, rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain. Padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Berdasarkan uraian ini dapat ditemukan fakta material, yaitu 1. Maksud menguntungkan diri sendiri. Ya, benar. Mereka mendapatkan keuntungan. Yang kedua, barang siapa menunjuk pada orang yang melakukan dan ada orangnya. Yang ketiga, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, yaitu harus melakukan pembayaran sebelum trading. Membayar merupakan suatu bentuk menyerahkan suatu benda. Yang keempat, dengan memakai tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong, yaitu mereka melakukan flexing dan mengatakan bahwa hasil yang diflexingkan itu diperoleh melalui trading, dan wajar saja kemudian aparat kepolisian menjerat mereka dengan pasal 378 karena apa yang mereka lakukan memenuhi unsur-unsur pasal 378 seperti yang disebutkan di atas. Berkaca pada kasus di atas, menurut saya flexing dilakukan untuk menipu dan menipu agar bisa flexing. Yang setuju dan tidak setuju boleh komen. Ini hanyalah pendapat saya pribadi. Demikian pembahasan saya kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan berguna serta menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi kita semua. Terima kasih dan salam berbagi.